channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Jejak pemberontakan Sultan Matangaji. Banyak peristiwa masa lalu Cirebon yang belum terungkap, yang darinya memunculkan banyak spekulasi. Satu di antaranya tentang sejarah Cirebon pada masa Sultan Sepuh V, Sultan Matangaji. Dengan menggunakan pendekatan filologi, penelitian ini berusaha merekonstruksi sejarah Sultan Matangaji melalui naskah-naskah Babad atau sejarah peteng Cirebon pada awal abad ke-19. Sahabat Odoy, filolog Cirebon Rafan S. Hashim mengatakan, era Sultan Matangaji dianggap merupakan puncak dari perlawanan Cirebon terhadap Belanda. Sultan Matangaji memerintahkan Khalifah Raja untuk membangun pesantren di seluruh kawasan Cirebon, seperti Desa Balerante, Desa Buntet yang didirikan Mbah Mukoyim, hingga memiliki keturunannya di daerah Gedongan dan Benda Kerap. Abdullah Lontang Jaya di Majalengka, keturunannya di Kempek, Arjawinangun, Winong, Ki Jatira di Ciwaringin, yang ada keturunan Pangeran Arya Wijaya Negara. Menurut catatan sejarah Cirebon, rintisan perjuangan dimulai dari Sultan Tajul Asikin Amir Zena Zainuddin pada tahun 1753 sampai 1773. Sang Sultan mengawali perlawanan terhadap Belanda. Sultan Tajul Asikin Amir Zena selalu mengkritisi perjanjian antara Sultan-Sultan Cirebon dengan Belanda yang intinya merugikan Kesultanan Cirebon. Sultan Amir Zena juga merintis perjuangan dengan pola gerilya, merintis pembangunan Gua Sunyaragi, merintis pembangunan Astana Gunung Jati. Namun, setelah Sultan Amir Zena wafat tanpa diketahui perannya oleh Belanda, kekuasaan dilanjutkan kepada anaknya, yakni Sultan Muhammad Sofyuddin atau Sultan Matangaji, yang memiliki nama kecil Amir Sidik pada tahun 1773 sampai 1786. Sultan Matangaji secara terang-terangan melawan Belanda, melanjutkan pembangunan Sunyaragi yang dilengkapi tempat pembuatan senjata, tempat latihan perang, hingga membuat benteng pendem atau bunker. Namun di tengah membangun kekuatan perlawanan, pembangunan kekuatan di Gua Sunyaragi tercium oleh Belanda. Singkat cerita, Belanda menyerang dan membombardir Gua Sunyaragi. Terjadilah perundingan antara Belanda dan Sultan Matangaji, sembari mendirikan pesantren di kawasan Sumber sebagai perlawanan. Seiring berjalannya waktu, terjadilah perang gerilya. Santri bisa melawan apabila mereka sudah matang dalam mengaji.
itu yang menjadi asal-usul nama Sultan Matangaji, karena ngajinya sudah matang. Di dalam perang gerilya tersebut, Belanda selalu kalah sehingga akhirnya menggelar perundingan kembali yang dimediasi oleh pengurus kuda istana bernama Ki Muda. Ki Muda adalah adik ipar Sultan Matangaji. Namun ketika perundingan berlangsung, Sultan Matangaji dikhianati dan Belanda pun menghabisi seluruh pasukan yang dipimpin oleh Sultan Matangaji. Beruntung, saat itu Belanda tak mampu menghabisi nyawa Sultan kelima keraton kesepuhan itu. Belanda kemudian memutuskan untuk mengurung Sultan Matangaji. Di tengah pengurungan itu, Sultan Matangaji dikhianati oleh Ki Muda. Sebelum Matangaji terbunuh oleh senjatanya sendiri, dia terlebih dahulu salat sunnah meminta petunjuk apakah perjuangan dilanjutkan. Sultan Matangaji hanya bisa dibunuh dengan senjatanya sendiri. Perjuangan dianggap berakhir dan Matangaji dibunuh oleh Ki Muda di pintu ukir keraton kesepuhan, dan kemudian Ki Muda diangkat oleh Belanda menggantikan Sultan Matangaji. Sahabat, kepergian Sultan Matangaji membuat Pangeran Raja Kanoman menggalang perlawanan. Beberapa yang memimpin perlawanan terhadap Belanda, yakni Ki Bagus Arsitem atau Pangeran Sukmadiningrat, Ki Bagus Rangin atau Pangeran Atas Angin, Ki Bagus Serit atau Pangeran Sakroni. Perlawanan terpusat di Desa Kedondong, Kecamatan Susukan pada April sampai September tahun 1818. Belanda ditantang untuk datang ke Desa Kedondong, tapi para pemimpin perang sudah siapkan strategi dan jebakan. Selama beberapa hari perang di situ, Belanda kalah. Pada peperangan itu, Belanda terus dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin Ki Bagus Rangin. Ki Bagus Rangin memimpin kurang lebih 7.000 pasukan yang merupakan para santri. Dalam puncak perang gerilya tersebut, Belanda selalu kalah dan merugi hingga kurang lebih 7.500 gulden. Hingga akhirnya Belanda pun mengeluarkan sayembara untuk mencari dan membunuh Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit dengan bayaran 2.500 gulden per kepala. Di perang Kedondong, Belanda rela menyewa pasukan Madura, tapi anehnya pasukan Madura membelot dan justru bergabung dengan Cirebon.